Salam, selamat pagi anak-anak semuanya. Semoga hari ini anak-anak semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar. Baik anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita akan kembali membahas pelajaran agama Kristen kelas 1. Kali ini kita akan membahas materi dari pembelajaran bab 5. Yaitu tentang tubuhku harus kurawat. Nah, anak-anak bisa siapkan buku paketnya ya, sambil mendengarkan penjelasan Mister. Kalian bisa melihat buku paketnya masing-masing. Nah, sebelum kita memulai pelajaran kita, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa, Bapa kami yang di surga, kami bersyukur pagi hari ini kami diberikan kesehatan sehingga kami bisa kembali mengikuti pelajaran agama Kristen. Berkati kami agar kami bisa mengerti, memahami penjelasan guru kami. Biarlah Tuhan ajar kami untuk menjadi anak Tuhan yang selalu menjaga dan merawat tubuh yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik anak-anak, kita akan melihat yang pertama bahwa sesungguhnya kita punya tanggung jawab untuk merawat tubuh, ya. Jadi salah satu tugas kita sebagai ciptaan Tuhan yang paling mulia di antara ciptaan yang lain adalah kita harus menjaga dan merawat tubuh kita dengan baik, dengan serius, ya. Karena Tuhan sangat menghendaki agar kita merawat tubuh kita. Mengapa? Rasul Paulus menjelaskan di dalam 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20, Paulus berkata bahwa tubuh kita ini adalah bait Roh Kudus, ya. Bait Roh Kudus itu artinya tempat tinggal di mana Roh Allah atau Roh Tuhan itu bersama dengan kita. Jadi tubuh kita ini adalah rumah Tuhan, rumah Allah, di mana Roh Allah itu tinggal dalam kehidupan kita. Nah, tentu Tuhan rindu agar tubuh kita ini sehat, bersih, ya, supaya kita bisa bersekutu dengan Tuhan. Nah, Paulus juga menjelaskan bahwa tubuh kita ini adalah milik Tuhan. Jadi bukan milik kita. Mengapa? Karena Tuhan sudah menebus hidup kita dari dosa. Di kayu salib Tuhan itu sudah menebus dan membeli hidup kita. Jadi kita tidak berhak suka-suka menggunakan tubuh kita ini. Ingat tubuh kita itu adalah milik Tuhan, jadi kita harus pergunakan untuk kesenangan hati Tuhan, anak-anak. Nah, jadi mari kita belajar memuliakan Tuhan melalui tubuh kita yang sehat, ya. Nah, berikutnya kita harus belajar, anak-anak, karena tubuh kita adalah bait Allah, tubuh kita adalah milik Tuhan, maka sudah menjadi kewajiban kita untuk memuliakan Tuhan. Nah, di dalam Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 27 itu dikatakan bahwa tubuh manusia itu diciptakan oleh Tuhan, dibuat oleh tangan Tuhan. Berarti tubuh kita itu adalah milik Tuhan, ya. Tubuh kita itu adalah buatan Tuhan. Jadi kita sebagai ciptaan, ya, harus mengikuti apa menjadi kehendak, keinginan Sang Pencipta Tuhan kita. Jadi kita tidak boleh suka-suka ya hidup kita. Kita mesti jaga tubuh kita dengan baik. Nah, Tuhan menciptakan tubuh kita itu dengan sangat baik, sangat sempurna, indah. Ya, kita bersyukur ya, anak-anak kita semua memiliki tubuh yang lengkap, tubuh yang sehat, ya, tubuh yang indah. Kita bersyukur, ya. Tuhan tidak ingin tubuh kita ini yang sudah diciptakan dengan indah,
diciptakan dengan baik, Tuhan tidak pengen tubuh ini dikotori, dirusak, disakiti, ya. Maka dari itu tugas kita untuk merawat dan menjaga tubuh kita. Jika tubuh kita sehat, maka kita bisa memuliakan Allah. Kita bisa melayani Tuhan, kita bisa mempersembahkan hidup kepada Tuhan, seperti kita bisa berdoa, kita bisa beribadah, datang sekolah minggu, kita bisa baca Alkitab, ya, kita bisa belajar di sekolah, kita bisa bernyanyi, bisa melakukan pekerjaan, membantu orang tua, dan lain-lain. Jadi kalau tubuh kita sehat, kita bisa melakukan banyak aktivitas untuk kemuliaan Tuhan. Tetapi jika tubuh kita sakit, anak-anak, maka kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita tidak bisa melakukan apa-apa untuk Tuhan, untuk sesama. Jadi penting sekali kita menjaga, merawat tubuh kita tetap sehat. Lalu bagaimana cara merawat tubuh? Nah, ada banyak cara untuk merawat tubuh kita agar tetap bersih dan sehat. Misalnya, yang pertama kita harus berdoa setiap hari. Berdoa setiap hari. Kenapa harus berdoa? Karena ya, tubuh kita adalah milik Tuhan. Ya. Makanya kita harus minta kepada Sang Pencipta yang sudah menciptakan tubuh kita agar kita diberikan kesehatan. Jadi setiap hari kita harus berdoa. Bangun tidur kita berdoa, katakan Tuhan terima kasih buat tubuh yang sudah Tuhan ciptakan. Berikan kesehatan dan ajar kami untuk bisa hidup sehat. Nah, harus berdoa, ya. Yang kedua, kita harus makan makanan yang bergizi, ya. Yang bergizi itu yang menyehatkan buat tubuh kita. Maka dari itu ada makanan 4 sehat 5 sempurna. Itu makanan yang bergizi untuk tubuh kita. Ya, 4 sehat 5 sempurna itu terdiri dari nasi. Ya, wajib anak-anak makan nasi tiap hari. Ada lauk pauk, ada sayur-sayuran, buah-buahan, susu. Nah, ya 5 hal ini penting untuk tubuh kita agar sehat. Jadi tidak boleh kita hanya makan daging terus, tidak mau makan sayur. Tidak boleh. Ya, harus seimbang. Ada nasi, ada lauk pauk, ada sayur-sayuran, ada buah-buahan, susu. Nah, setiap hari kita makan yang bergizi. Kemudian kalau makan kita harus teratur. Ya, paling tidak 3 kali sehari, pagi, siang, sore. Ya, harus teratur. Jangan kita ya makannya nggak teratur atau sedikit makannya, kurang makan. Nanti tubuh kita bisa sakit. Ya, kurang sehat, tumbuhnya tidak sempurna. Kemudian berikutnya istirahat yang cukup. Istirahat yang cukup ya. Jadi manusia itu dalam 1 hari paling tidak 8 jam istirahat. Kalau istirahat kita kurang, tubuh kita gampang capek, gampang sakit, ya. Kebanyakan tidur juga kurang sehat. Jadi harus cukup, ya, cukup istirahatnya. Kemudian mandi dan gosok gigi yang bersih dan teratur. Jadi anak-anak kalau mandi gosok gigi harus bersih ya. Ya, dan itu teratur 1 hari 2 kali. Ya, minimal ya. Mandi yang bersih ya, gosok gigi yang bersih. Berikutnya memakai pakaian yang bersih dan rapi. Jadi pakaian setiap hari pastikan harus diganti. Kalau kotor ganti, karena keringat manusia itu ya itu banyak kuman bakteri, itu bisa membuat tubuh sakit. Jadi pakaian itu harus bersih terus rapi. Kemudian kalau makan harus cuci tangan, sebelum makan cuci tangan ya. Ya, karena tangan kita ini kan kita tidak tahu ya memegang sesuatu yang ternyata itu ada kumannya, ada virusnya. Jadi harus belajar mencuci tangan sebelum tidur dan juga mencuci tangan kaki ya, mencuci tangan sebelum makan ya, sebelum tidur juga bisa cuci tangan, cuci kaki supaya tubuhnya bersih. Kemudian berikutnya berolahraga yang cukup. Jadi perlu manusia itu olahraga. Nah, ya, olahraganya misalnya seperti lari pagi di sekitar rumah atau senam ya, dan itu rutin. Maka tubuh kita akan sehat anak-anak. Nah, mengapa kita harus menjaga tubuh kita tetap sehat, bersih? Karena Tuhan Yesus sangat peduli dengan
tubuh kita. Tuhan Yesus sangat sayang dengan tubuh kita. Sesungguhnya Tuhan Yesus itu sangat sedih ya jika tubuh kita ini sakit-sakitan. Ya. Nah, dalam pelayanan Tuhan Yesus banyak sekali Yesus melakukan mujizat kesembuhan. Yesus banyak menyembuhkan orang sakit. Mengapa Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit? Karena Tuhan Yesus peduli dengan kesehatan tubuh. Tuhan tidak membiarkan orang-orang itu sakit. Makanya Tuhan Yesus ya banyak melakukan penyembuhan. Misalnya apa? Orang buta yang sejak lahir ya itu buta disembuhkan. Orang lumpuh disembuhkan Tuhan Yesus. Orang bisu disembuhkan Tuhan Yesus. Orang yang sakit kusta, orang yang bungkuk dan lain-lain banyak sekali. Ya penyakit disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Artinya apa? Tuhan Yesus sangat peduli dengan tubuh kita. Ya, maka dari itu kita harus peduli juga dengan tubuh kita. Nah, apa yang harus kita lakukan jika tubuh kita sakit? Nah, ya tentu yang pertama kita harus berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan berikan kesembuhan. Ya. Berikutnya kita pergi ke dokter, kita periksa sakitnya apa. Nah, setelah kita periksa, tentu kita harus rutin minum obat yang teratur. Jadi obat yang diberikan dokter harus diminum supaya tubuh kita sehat. Nah, kemudian istirahat yang cukup, jangan banyak bermain, jangan banyak capek. Jadi supaya tubuh kita sehat, ya. Nah, mari kita lihat kisah Yesus menyembuhkan orang lumpuh. Ya, nanti anak-anak bisa baca dalam Injil Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai 9. Ya, di sana ada kisah ya, di sebuah kolam bernama Bethesda, di situ banyak sekali orang berkumpul, orang sakit. Ya, ada orang yang kakinya timpang. Ya, timpang itu artinya ya tidak sama panjangnya. Kemudian ada orang buta, ada orang lumpuh dan penyakit-penyakit lain. Ya, jadi orang-orang sakit itu ya mereka berkumpul di kolam Bethesda. Kenapa? Ya, karena mereka punya keyakinan, mereka percaya kalau mereka menceburkan diri ke kolam, air itu bisa menyembuhkan penyakit mereka. Nah, itu keyakinan mereka. Ya. Nah, tapi ada satu orang sakit lumpuh, dia nggak bisa ya menceburkan dirinya ke kolam. Kenapa? Ya karena dia nggak bisa berjalan. Ya, dia nggak bisa berjalan, nggak ada yang mau bantu dia, nggak ada yang mau nolong dia. Jadi dia nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, di situ Tuhan Yesus melihat, dia kasihan sama orang lumpuh ini. Lalu Yesus tergeraklah untuk menyembuhkan orang lumpuh ini. Orang lumpuh ini akhirnya sembuh. Nah, sembuh. Nah, kalau sudah sembuh, apa tugas ya? Tugas manusia, tugas kita. Kalau sudah disebut oleh Yesus, ya harus menjaga, mengasihi tubuh ini. Makanya dalam Matius pasal 22 ayat 39, ya Tuhan Yesus katakan, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Ya, jadi selain kita mengasihi orang lain, kita juga mengasihi diri kita. Maksudnya tubuh kita ini, tubuh kita harus kita sayangi. Gak boleh sembarangan makan, gak boleh sembarangan kita makan minuman yang berbahaya. Jadi kasihlah tubuh kita ini tetap sehat. Ya, anak-anak. Nah, di akhir pelajaran ini ada ayat hafalan yang anak-anak perlu baca dan hafalkan. Amsal 17 ayat 22. Dikatakan di sana, hati yang gembira adalah obat, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Ya. Jadi kalau kita mau sehat, kalau kita mau ya tubuh kita tidak sakit, ya selain hal-hal tadi ya, makan yang teratur, makan yang bergizi, olahraga, tidur yang cukup, ya ternyata ya hati yang gembira itu juga membuat tubuh kita sehat. Jadi hati kita harus tetap sukacita, hati kita harus tetap ya, tersenyum, jangan kita ya menyimpan kemarahan, menyimpan kesedihan. Kita harus belajar untuk selalu bersukacita. Karena hati yang gembira itu adalah obat untuk tubuh kita tetap sehat. Nah, anak-anak, nah demikianlah pelajaran kita hari ini. Ya, jadi melalui materi kita Tuhan ingatkan bahwa kita punya tanggung jawab untuk menjaga dan merawat tubuh kita dengan baik. Ya, dengan tubuh yang sehat kita bisa menyenangkan hati Tuhan.
Ya, sekian anak-anak, kita berjumpa kembali di dalam pelajaran berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Salam.